Jumpa lagi dengan saya dalam Pastor Message hari ini. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika saya membaca ayat ini, saya merenungkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata kita nggak pernah lihat, ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Bukankah itu yang namanya mukjizat? Itu yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar telinga, timbul dalam hati, itu mukjizat Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ternyata mukjizat itu sudah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Persoalannya adalah mukjizat ini untuk bisa ditarik menjadi kenyataan di dalam hidup kita, itu butuh sarana. Apakah sarananya? Yaitu iman. Mari kita belajar tentang iman ini dari sebuah tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Ya, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menemukan sebuah iman yang luar biasa dari Abraham. Ya, dikatakan bahwa Abraham rela mempersembahkan anaknya, ya, sekalipun anak itu adalah anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Anak ini adalah anak perjanjian. Anak ini adalah anak tunggal. Dan lewat anak ini, ya, inilah yang akan disebut keturunanmu. Bapak Ibu, bagaimana Abraham bisa rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu? Ya, karena dia sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa memang anak inilah yang akan disebut keturunannya. Tetapi kenapa Tuhan meminta anak ini untuk dipersembahkan? Dan Abraham mau melakukannya. Kuncinya ada di ayat yang ke-19. Dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah iman Abraham. Abraham tidak berpikir, wah, nggak apa-apa, saya bunuh aja Ishak, toh nanti Tuhan bisa beri anak yang lain. Tuhan akan mengaruniakan anak kembali kepada kehidupan saya. Abraham tidak berpikir demikian, Bapak Ibu. Tapi Abraham berpikir bahwa kalau sampai Ishak ini mati, Allah sanggup membangkitkan Ishak. Karena Abraham tahu dari Ishak inilah yang akan disebut keturunannya. Luar biasa. Jadi Abraham tidak berpikir yang lain. Abraham tidak berpikir yang aneh-aneh. Abraham hanya berpikir bahwa kalau sampai Ishak dibunuh, sampai Ishak dipersembahkan, Ishak mati, Allah sanggup membangkitkan Ishak sekalipun dia sudah mati.
Karena dari Ishak inilah yang akan disebut keturunannya. Allah sudah menjanjikan akan hal itu. Bapak Ibu, lewat iman Abraham, lewat iman yang Abraham punya, janji mujizat itu terjadi. Kita juga pernah dengar sebuah kisah yang lain, bagaimana ketika seorang yang kena sakit kusta, dia disuruh oleh Nabi untuk nyemplung di sungai Yordan 7 kali. Awalnya orang ini tidak mau, karena dia sakit kusta, penyakit kulit. Dia harus nyebur di sungai Yordan yang kotor, yang penuh bakteri. Bukan nambah sembuh secara logika, tetapi itu akan membuat penyakit kulitnya semakin parah. Tapi karena dia mendengar nasihat daripada orang-orang bawahannya, muncullah iman di dalam orang ini. Muncullah iman. Dia mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah yang diperintahkan oleh Nabi untuk nyebur ke sungai Yordan 7 kali. Hasilnya apa? Mujizat terjadi, perwira ini mengalami kesembuhan. Ada iman. Iman adalah dasar atau sarana untuk menarik mujizat itu hadir di dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin sampaikan hari ini adalah, mari cek apakah kita masih memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Karena melalui iman inilah kita bisa menarik mujizat-mujizat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya ajak kita semua untuk ayo mempergunakan iman kita untuk mewujudkan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.